Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basiran. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallima katsiran, amma ba'du. Dewan juri yang sangat saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, pertama dan yang paling utama dan menjadi nomor paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meski pertemuan kita kali ini hanya lewat layar kaca, terhubung melalui udara dan tiada jabat tangan, namun semoga tidak mengurangi rasa ukhuwah persaudaraan di antara kita. Doaku untuk saudara semua, semoga sehat walafiat. Dalam kesempatan yang indah ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Pemuda Zaman Now yang Berakhlakul Karimah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jikalau kita berbicara masalah pemuda, sudah terukir secara indah di dalam catatan sejarah bahwasannya kemerdekaan Indonesia tidak luput daripada pemikiran darah pemuda. Pemuda zaman dahulu memiliki semangat juang yang tinggi, mempunyai jiwa yang gagah dan berani. Ia rela berkorban hartanya, jiwa raga, bahkan sampai dengan nyawa jikalau diperlukan demi membela bangsa ini. Namun sayangnya hadirin, kondisi pemuda zaman sekarang sudah berada di taraf yang sangat mengkhawatirkan, di mana kebenaran sudah mulai dihapuskan, keadilan sudah mulai diabaikan, kejujuran sudah mulai dikesampingkan. Akibat daripada itu timbul kerusakan, kemaksiatan, sehingga mengundang kemurkaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang saat mudanya Palak mulai menjamur di tanah ibu pertiwi, meracuni pikiran-pikiran muda generasi saat ini, sehingga kaum muda sukanya berjudi. Pemuda zaman sekarang sudah terlena dengan reggae dan gapleh. Pemudik kita sudah suka memakai pakaian yang seksi, rok di atas lutut kaki, bajunya bergengsi, dilirik banyak lelaki, dibawa ke tempat sepi, hingga membuat malu keluarganya sendiri. Na'udzubillah. Inilah potret yang sangat mengkhawatirkan hadirin. Lalu bagaimana solusi daripada permasalahan tersebut? Jawabannya tak lain dan tak bukan ialah menjadi generasi muda zaman now yang berakhlakul karimah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam Al-Syafi'i bin Idris di dalam riwayat Al-Imam Al-Syafi'i, beliau menyatakan dan menasihati para pemuda yang dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya ada 6 cara yang dapat kita jadikan bahan pembiasaan dan pembelajaran. Yang pertama, hendaknya kita sebagai pemuda senantiasa menyampaikan kebenaran. Hal ini selaras dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, "Qulil haqqo walau kana murra." Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Kemudian yang kedua, hendaknya kita sebagai pemuda senantiasa mengutamakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding cinta kita kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai pemuda jangan hanya pandai dalam perkara asmara, jangan hanya lihai menjadi buaya cinta, tetapi haruslah berpegang teguh untuk menjalani dan mempelajari perkara agama. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita sebagai pemuda senantiasa saling melindungi satu sama lain dan saling memperingati dalam hal ketaatan. Kemudian yang keempat, hendaknya kita sebagai pemuda senantiasa menjauhi segala bentuk perbuatan, selalu menjauhi segala macam bentuk larangan, kelakuan, hingga kebiasaan yang merujuk kepada sifat dan sikap kemunafikan, baik munafik dalam sekata ucapan, dalam sebuah perjanjian, ataupun hanya sebuah titipan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Kemudian yang kelima, hendaknya kita sebagai pemuda senantiasa menumbuhkan sikap bela, cinta dan negara, baik harta, baik tahta, bahkan sampai dengan nyawa jikalau diperlukan demi membela bangsa ini, terlebih khusus membela agama. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan kelima cara tadi, hendaknya kita sempurnakan dengan cara yang terakhir, yakni membiasakan hati dan diri kita untuk selalu terpaut kepada masjid dan terpaut kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, masih ingatkah kita dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW? Kelak akan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada hal itu tidak ada naungan lain kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya siapa hadirin? Syabun nasya'i fi ibadatillah, pemuda yang senantiasa dalam ketaatan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah keenam cara pemuda yang sudah saya sampaikan tadi. Islam dapat menyingkirkan berbagai macam bentuk kedoliman. Islam dapat menyingkirkan berbagai macam bentuk kemaksiatan, sehingga tidak menutup kemungkinan hadirin, jikalau kita berikan perhatian, jikalau kita berikan bimbingan, jikalau kita berikan kesempatan untuk berkiprah kepada para pemuda, bangsa kita, daerah kita, masjid kita akan bangkit dan akan mewujudkan pemuda Islam-Islami di tanah NKRI. Dewan juri yang sangat saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sebagai penutup saya bacakan sebuah pantun. Aliando pergi ke laut dalam, di rumah sakit banyak dokternya. Lihatlah Lisa si cantik kalem, jamah dikit banyak ilmunya, insya Allah amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, undul makola wala tangdul mankola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay.